Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Sneni Risma dari kelas Informatika B semester 8 dengan NIM 2102041051. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori proses. Jadi, teori ini berfokus pada bagaimana dan mengapa individu termotivasi, bukan hanya pada faktor-faktor yang memotivasi mereka. Teori ini menekankan mekanisme psikologis yang mendasari motivasi. Yang pertama, teori harapan. Teori ini menyatakan bahwa motivasi seseorang dipengaruhi oleh harapan mereka terhadap hasil yang akan diperoleh dari usaha mereka. Teori ini terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, ekspektasi. Keyakinan bahwa usaha yang dikeluarkan akan menghasilkan kinerja yang baik. Yang kedua, instrumentalitas. Keyakinan bahwa kinerja yang baik akan membawa imbalan tertentu. Yang ketiga, nilai atau tingkat keinginan seseorang terhadap imbalan yang diharapkan. Yang kedua, teori penentuan. Prinsip utama dalam teori ini meliputi: yang pertama, tujuan harus spesifik dan jelas. Semakin jelas tujuan, semakin mudah seseorang untuk memfokuskan usahanya. Yang kedua, tujuan harus menentang tetapi realistis. Tujuan yang terlalu mudah tidak memotivasi, sedangkan tujuan yang terlalu sulit dapat membuat seseorang merasa putus asa. Yang ketiga, tujuan harus dapat diukur agar kemajuan dapat dipantau dan dievaluasi. Yang keempat, tujuan harus memiliki batas waktu atau deadline, membantu individu tetap fokus dan disiplin dalam pencapaiannya. Yang ketiga, teori penguatan. Teori ini didasarkan pada conditioning operant, di mana perilaku seseorang dipengaruhi oleh konsekuensi yang mereka terima. Ada beberapa jenis penguatan dalam teori ini. Yang pertama, penguatan positif, memberikan hadiah atau penghargaan untuk memperkuat perilaku yang diinginkan. Yang kedua, penguatan negatif, menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan. Yang ketiga, hukuman, memberikan konsekuensi negatif untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Yang keempat, penghapusan, mengabaikan atau tidak memberikan respon terhadap perilaku tertentu agar perilaku tersebut menghilang dengan sendirinya. Dalam lingkungan kerja, teori ini digunakan untuk membentuk perilaku karyawan melalui sistem reward atau hadiah dan punishment atau hukuman. Yang keempat, teori keadilan. Teori ini menyatakan bahwa individu akan termotivasi jika mereka merasa: yang pertama, diperlakukan secara adil. Dalam hal imbalan dan kontribusi, prinsip utama dalam teori ini meliputi: individu membandingkan imbalan dan kontribusi mereka dengan orang lain. Jika merasa seimbang, mereka akan puas dan tetap termotivasi. Ketidakadilan menyebabkan ketidakpuasan. Jika seseorang merasa bahwa mereka mendapat imbalan lebih sedikit dibandingkan orang lain dengan kontribusi yang sama, mereka akan merasa tidak adil dan kurang termotivasi. Kemudian, upaya untuk mengembalikan keadilan. Jika ketidakadilan terjadi, individu akan mencoba mengatasinya dengan mengubah usaha mereka, meminta kompensasi lebih, atau bahkan mengurangi kinerja mereka. Teori ini sering diterapkan dalam manajemen sumber daya manusia untuk menciptakan sistem kompensasi yang adil dan meningkatkan kepuasan kerja. Jadi, teori-teori ini membantu memahami bagaimana harapan, tujuan, konsekuensi, dan keadilan mempengaruhi motivasi seseorang dalam bekerja. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.